Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda berkenaan dengan ilmu peluang. Ya, ilmu peluang. Saya akan share kepada Anda soal terkait dengan ilmu peluang tersebut. Ya, ini soalnya. Dua dadu dilempar undi bersama-sama satu kali. Anda tahu kan dua dadu ya? Peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul habis dibagi 5 adalah titik-titik-titik peluang. Anda tahu ya, dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Ya, di mana sisi tersebut ada sisi angka 1, sisi angka 2, sisi angka 3, sisi angka 4, sisi angka 5, dan terakhir adalah sisi angka 6. Ya. Nah, ceritanya Anda memiliki dua dadu. Nah, dua dadu itu dilempar bersama-sama. Nah, berapakah peluangnya kedua dadu itu habis dibagi 5? Nah, otomatis kalau dadu tersebut peluangnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, berarti yang habis dibagi 5 kalau yang muncul itu adalah dadu yang angkanya itu adalah 5. Ya, otomatis dia habis dibagi 5. Nah, cara menjawabnya adalah seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau sekiranya dua dadu itu dilempar, itu ada satu dadu pertama dan dadu kedua. Maka di sini ada peluang semestanya. Ya, di sini X, Y. X itu menunjukkan angka yang muncul dari dadu pertama. Sementara Y itu muncul angka dari dadu yang kedua. Nah, kalau sekiranya Anda ditanya berapa sih total angka yang akan mungkin muncul, dadu pertama itu kan ada angka 6. 6 angka ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti peluang munculnya angka atau kombinasi kedua dadu tersebut itu adalah 6 dari dadu pertama dikalikan 6 dari dadu kedua. Sehingga totalnya itu adalah 36. Cuman yang jadi pertanyaan adalah berapakah peluangnya dua dadu tersebut ketemu sehingga habis dibagi 5? Ya. Ya, sesuatu yang habis dibagi 5 kan cuma 5. Ya. Berarti kalau misalkan dadu pertama dilempar dan dadu kedua dilempar, kalau angkanya dijumlahkan itu mestinya akan menjadi angka 5 gitu. Nah, bagaimana kombinasinya? Ya, kombinasinya kita tulis di sini. Kombinasi pertama adalah yang dadu pertama muncul angka 4, yang dadu kedua muncul angka 1. Sehingga 4 ditambah 1 menjadi 5. Oke. Yang dadu kedua, pelemparan kedua, dadu pertama muncul angka 3, dadu kedua muncul angka 2. Sehingga 2 ditambah 3 jadi 5 gitu ya. Kemudian dua-dua dadu itu dilempar lagi untuk yang ketiga kali. Yang ketiga kali dadu yang pertama muncul angka 2, dadu yang kedua muncul angka 3. 2 tambah 3, 5. Ya. Nah, oke. Kemudian apa lagi yang muncul kalau dua dadu itu dilempar? Oh, lemparan keempat. 1 dan 4. Dadu pertama munculnya angka 1. Dadu yang kedua munculnya angka 4. 1 tambah 4 kan 5. Masuk ya. Kemudian ada lagi nggak yang dibagi 5 habis? 10. Ya nggak? 10 kan habis dibagi 5. Berarti dadu, kalau kedua dadu itu dilempar, dadu pertama yang muncul adalah angka 6. Ya nggak? Dadu yang kedua muncul angka 4. 6 tambah 4, 10. 10 habis nggak dibagi 5? Habis. Oke. Kemudian berikutnya 5 ditambah 5, 10. Ya, jadi dadu pertama muncul angka 5, dadu kedua muncul angka 5, kemudian 4 dan 6. Ya. 7 bisa nggak? Nggak bisa, karena maksimal dadu itu adalah 6. Ya. Oke, jadi berapa kemungkinan munculnya? Yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total angka dadu itu kalau dijumlahkan habis dibagi 5, itu kemungkinannya kalau kita lempar berbarengan dua-duanya itu ada
7 kali. Ya, yaitu kombinasi 41, 32, 23, 1 untuk dadu 1, 4 untuk dadu 2, 64, 55, dan 46. Ya, berarti ada 7. Sementara total peluang yang ada semuanya adalah 36. Berarti probabilitas munculnya dadu kalau dijumlahkan itu habis dibagi 5 itu adalah 7 per total keseluruhan peluang 36. Berarti jawabannya adalah 7 per 36. Jawabannya itu adalah yang D. Ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua masih berkenaan dengan ilmu peluang. Ya. Nah, suatu percobaan lempar undi 3 mata uang logam sebanyak 200 kali. Ya, jadi 3 uang logam. Sekarang saya kasih tahu, kalau misalkan 1 uang logam dilempar, pada saat jatuh peluangnya itu kan hanya ada 2, yaitu bagian atas dan bagian bawah saja. Ya enggak? Kalau Anda punya uang logam, Anda lempar nih 1 nih. Maka pada saat jatuh itu peluangnya itu hanya 2 kalau nggak muncul gambar atau angka misalkan gitu ya. Nah, ceritanya di sini ada 3 uang logam sebanyak kemudian 3 uang logam itu secara bersamaan dilempar 200 kali. Pertanyaannya, frekuensi harapan muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka ya. Jadi uang logam kita itu 2 sisi. Biasanya sisi yang bawah itu gambar, sisi yang kebalikannya itu angka. Kalau nggak angka gambar gitu aja ya. Nah, sekarang ada 3, ketiga-tiganya dilempar. Nah, peluang munculnya 2 uang logam itu adalah gambar, ya, dan 1 uang logam itu adalah angka, itu berapa? Jadi pada saat 3-tiganya dilempar nih, peluang munculnya yang dari 3 itu ya, 2 gambar dan 1 angka itu berapa peluang munculnya? Nah, untuk menjawab soal ini soal sangat mudah. Baik, kita jawab ya. Nah, pertama kita munculkan dulu. Kalau sekiranya ada 3 mata uang, oke, ada 3 mata uang logam, ya, berarti berapa munculnya 2 gambar dan 1 angka. Ingat, di sini kalau sekiranya munculnya ketiga-tiganya angka, saya tulis angka itu A. Sementara gambar itu saya notasikan dengan G. Ya, berarti kalau ada G, berarti dia muncul gambar. Kalau ada A, berarti dia muncul angka. Sekarang kita lihat, kalau misalkan Anda punya 3 uang logam, maka kombinasi yang mungkin adalah yang pertama ketiga-tiganya muncul angka. Pada saat dilempar, tiga-tiganya pas angka. Ya. Yang kedua, 2 angka, 1 gambar. Yang ketiga, angka, gambar, angka. Ya, urutannya beda. Kemudian yang keempat, angka, gambar, gambar. Ya enggak? Kemudian gambar, angka-angka. Kemudian gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Ketiga-tiganya gambar. Nah, ini peluang kalau 3 logam itu kita lempar secara bersamaan. Berarti berapa total peluangnya semua? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Mulai dari angka semuanya, kemudian kombinasi antara angka dan gambar, sampai kepada gambar semuanya. Ketiga-tiga logamnya itu munculnya gambar. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang munculnya 2 gambar 1 angka? Kita cek yang 2 gambar 1 angka. Ada berapa biji? Nih, 2 gambar 1 angka, 1, kemudian 2, nih 2, kemudian 2 gambar 1 angka, 3. Berarti ada 3 ya, ada 3. Ya. Apa saja? Yaitu AGG, angka gambar-gambar, kemudian GAG, gambar angka gambar, kemudian GGA, ya.
GGA itu gambar-gambar angka. Oke. Nah, kemudian saya sederhanakan tuh. A-nya itu adalah AGG, GAG, dan GG. Ada berapa? Ada 3. Berarti probabilitas peluang munculnya dari ketiga koin dilempar yang muncul itu adalah 2 gambar 1 angka. Itu adalah 3 per keseluruhan. Berapa 3 per keseluruhannya? Itu adalah 3/8. Ya, jadi munculnya itu adalah 3/8. Cuman masalahnya tadi soalnya belum selesai. Berapa kali dilempar? Ya, ternyata kalau dilempar 200 kali, ya 200 kali, ini kan probabilitas munculnya 2 gambar 1 angka 3/8. Berarti kalau dilempar 200 kali, 3/8 dikalikan 200. Ya, berarti peluangnya berapa? 75. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, yang 75. Baik, demikian pembahasan untuk soal kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Nah, baik. Nah, ini ada soal seperti ini. Diagram lingkaran di bawah adalah hasil perhitungan suara dalam pemilu kada di TPS 10. Jadi ceritanya ada pemilu pilkada, pilihan untuk kepala daerah, misalkan ingin memilih pasangan calon ya gubernur misalkan. Jika pemilih yang hadir berjumlah 540 orang. Ya. Hasil perolehan suara yang memperoleh suara terbanyak ada berapa kira-kira ya. Nah, dari hasil rekapitulasi perhitungan surat suara yang mencoblos ya. Di sini ada beberapa hasil. Yang pertama pasangan calon 1 itu yang memilih 5% dari total. Kemudian PS 3 calon 3 itu 30%. Kemudian PS 2 ya pasangan 2 misalkan 20%. Kemudian PS 4 tidak diketahui. Ya otomatis gampang nih kalau PS 4 nih. Ya. Berarti ini kan semuanya 100%. 100% dikurangi 30, dikurangi 5, dikurangi 10, dikurangi 20. Ya. Jadi 100 dikurangi 30, dikurangi 20, ya, dikurangi 10, dikurangi 5. Jadi berapa kira-kira? Ya, berarti 35% ya, yang untuk PS4. Nah, pertanyaannya adalah, pemenangnya memperoleh suara terbanyak sebanyak berapa dari 540 orang pemilih? Nih jawabannya A 162 orang, B 176 orang, C 183 orang, D 187 orang, E 189 orang dari totalnya. Baik, jawabannya adalah, nah, karena berapakah peserta terbanyak? Tadi kan kita lihat peserta terbanyak itu yang angkanya nggak ada. Berarti kan 100% dikurangi. Ya, yang ada itu kan 30, 20, 5 ditambah 10. Ya, 100 dikurangi angka ini dapatlah 35%. Berarti yang memilih pasangan yang terbanyak itu adalah 35%. Ya kan? 35 lebih gede daripada 30, lebih gede dari 20, lebih gede dari 5 dan 10. Nah, sementara yang memilih itu adalah 540 orang. Ya, berarti berapa orang yang memilih dia? Ya udah, 540 orang dikali 35%. 35% itu adalah 35/100. Ya, dikali 540. Jadi jawabannya adalah 189 suara. Ya, jawabannya itu adalah yang E. Oke, yang E. Baik. Soal terakhir kita bahas. Dari 150 pasien yang datang di balai pengobatan, penyakit yang diderita disajikan dalam diagram di bawah ini. Persentase jumlah penderita kudis dan hipertensi sama dengan titik-titik. Nah,
Ini namanya histogram. Ya, kadang-kadang ujian nasional menampilkan data dalam bentuk histogram seperti ini. Kita cek ya. Ada sumbu X nama penyakitnya. Ada sumbu Y jumlah orang yang sakitnya, gitu kan. Penderita asma ada 15 orang. Lihat kalau ditarik ke kiri ya 15 di sini. Penderita dispepsia ada 10 orang. Ya, kita tarik ke kiri benar ya 10. Penderita diabetes ada 25 orang. Ya. Kemudian penderita hipertensi. Nah, hipertensi X tidak diketahui. Kemudian penderita kudis ada 35 dan penderita pariangitis ada 25. Pertanyaannya adalah berapa persen jumlah penderita kudis dan hipertensi? Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen kudis dan hipertensi. Jawabannya A 25%, B 30%, C 45%, D 50%, E 60%. Oke, ayo siapa yang bisa jawab ya soal tadi gitu. Baik. Nah, dari soal tadi kita kan nggak tahu berapa jumlah penderita hipertensi. Hipertensi itu kan pokoknya total penderitanya 150. Berarti dari 150 dikurangi angka yang ada. Dikurangi 15 ditambah 10 tambah 25 tambah 35 tambah 25. Berarti 150 penderita dikurangi 110. Berarti yang menderita hipertensi itu adalah 40 orang. Nah, berapakah presentasi jumlah penderita kudis dan hipertensi? Ya kan? Kalau kudis kan 35 orang, tadi sudah diketahui kan, 35 orang. Di hipertensi barusan kita cari. Berarti kudis ditambah hipertensi dibagi total penderita penyakit. Ya, total penderitanya 150. Berarti 35 tambah 40 dibagi 150 dikali 100%. Dapat 50% orang yang menderita penyakit kudis dan hipertensi. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, mudah ya. Nah, jadi hari ini kita telah membahas soal-soal yang berkenaan dengan ilmu peluang. Ya, Anda tetap semangat belajar. Terima kasih Tasem. Ya, Tasem, Dwi Winarsih, dan Samah yang ada di Hong Kong dan Aron yang ada di Beijing. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan itu adalah ujian untuk materi bulan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.